Halo bos, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Ale bos. Kesempatan pada pagi hari ini yaitu tepatnya pas tanaman CMK Lolai usia 11 hari setelah tanam. Di sini Ale melakukan penyemprotan yang kedua kalinya, dan di sini penyemprotan dilakukan di pagi hari, dan tepatnya pada pagi hari ini yaitu tanggal 26 bulan Agustus tahun 2020. Penyemprotan pada pagi hari ini atau 11 hari setelah tanam ini, di sini Ale menggunakan pestisida insektisida. Nah, di sini insektisida yang Ale gunakan yaitu bahan aktif abamectin ya. Ini untuk pencegahan kutu-kutuan trip, tungau ataupun cabuk, bisa juga untuk kutu kebul, cuman bukan sasaran kuat kalau untuk kutu kebul. Yang pasti bahan aktif abamectin ini sasaran kuatnya untuk kutu trip sama tungau ya, itu sasaran kuatnya. Nah, di sini kalau masalah gambar ini boleh gambar apa aja bos, tapi Ale dulu belajarnya itu di bahan aktif ya, bukan di gambar. Nah gitu, kalau gambar boleh gambar apa aja, mau ditanamin gambar singkong pun juga nggak apa-apa. Cuman sasaran utamanya abamectin ini untuk kutuan trip sama tungau, itu sasaran yang paling utama. Dan ini di sini Ale kasih bahan aktif abamectinnya di sini dalam satu tangki ya. Dalam satu tangki itu, tangki listrik itu Ale kasih 10 mili ya. Tadi 10 mili atau satu tutup vertivor ya. Di sini penggunaan insektisida bahan aktif abamectin ini bos ya, di sini tidak boleh lebih dari 2 kali aplikasi. Kalau sekarang menggunakan, besok usahakan jangan menggunakan penyemprotan besok 3 hari kemudian, karena penyemprotan itu dilakukan 3 hari sekali. Terus kalau seumpama kita sekarang menggunakan abamectin, besok menggunakan abamectin nggak apa-apa, tapi besoknya yang ketiga kali itu harus ganti. Pokoknya penyemprotan itu tidak boleh lebih dari 2 kali aplikasi yang cara kerjanya sistemik ya. Semua entah itu pestisida apa aja, kalau cara kerjanya sistemik nggak boleh lebih dari 2 kali aplikasi, karena itu akan membuat hama atau penyakit itu akan cepat kebal dan susah kita untuk menanggulangi ya. Di sini Ale ulangin lagi, Ale menggunakan insektisida bahan aktif abamectin dalam satu tangki listrik itu ya, itu dikasih 10 mili untuk pencegahan keriting yang disebabkan karena kutu-kutuan seperti trip, tungau, cabuk, kutu kebul. Terus yang kedua, Ale tetap menggunakan POC vertivor. Ini stimulan agar daunnya pertumbuhannya bagus karena usia vegetatif. Harus menggunakan vertivor yang tutup merah. Ini tadi menggunakan 3 tutupnya atau 30 mili. Lalu penembus ini dikasih kurang lebih 10 sampai 15 mili. Jadi lebih banyak penembus itu nggak apa-apa bos ya, nggak masalah. Nah, di sini kalau bahan aktif abamectin Ale menggunakan merek dagang Bellona. Jadi kawan-kawan belajarnya di bahan aktif abamectin ya, belajarnya di bahan aktif, jangan di merek dagang. Kalau merek dagang terserah mau menggunakan merek dagang apa aja, terserah, yang penting bahan aktifnya sama abamectin, itu untuk kutu-kutuan ya. Jelas? Terus kita pelajari juga tentang dosis aturan pakai. Di sini dosis aturan pakai cari yang terendah bos ya. Ini kan penggunaannya untuk hama trip 0,25 sampai 0,5 mili. Jadi ini dosis aturan pakainya rendah, jadi hitungannya bos itu akan lebih irit, murah gitu ya. Kan ada yang dosis aturan pakainya itu 1 sampai 2 mili, itu boros, jadi cepat habis. Kalau yang ini kita cari yang dosis aturan pakainya rendah dan harganya yang murah gitu bos ya. Yang penting dosis aturan pakai yang kita beli. Bahan aktif abamectin dosis saturan pakainya rendah dan harganya murah ya. Kalau harganya murah, dosis saturan pakainya tinggi 1 sampai 2 mili, itu sama aja mahal gitu bos ya, karena cepat habis gitu. Oke, dan di sini kita masukkan ke dalam tangki seperti biasa, diaduk-aduk.
dan kita penuhin, nanti tambahin air lagi karena belum penuh, karena kalau penuh diaduk itu susah, makanya ini masih disisakan rongga ya. Nanti kalau udah diaduk kita tambahin lagi dan langsung kita semprotkan ke tanaman. Dan langsung saja bos, ini tanpa alay paus bisa kita lihat kawan kita sudah melakukan penyemprotan. Itu Mas Kamit-Kamit yang terkenal untuk tahun ini. Halo Mas. Nah, ini Mas Kamit-Kamit. Dan di sebelah sana itu ada Mbok D. Kita bisa menyapa Mbok D yang melakukan penyiangan karena belum selesai. Halo Mbok D. Oke. Karena jauh bos ya, suaranya kurang keras. Nah, di sini bisa Anda lihat pertumbuhan CMK Lolai 11 hari setelah tanam ya. Alhamdulillah daunnya ini terlihat udah besar-besar, dan kolongnya ini pun ini harusnya udah dilepas bos, cuman karena belum ada waktu ya, karena Alay ini buru waktu mau nanam di belakang rumah, karena di belakang rumah ini semainya juga udah tinggi, jadi belum sempat ngambil kolong dari bambu ini. Kolong bambu ini bisa kita lepas ketika udah tanaman hidup ya, 10 hari juga dari kemarin sebenarnya udah boleh dilepas. Dan di sini bisa Anda lihat ada yang tinggi-tinggi, ini sisipan atau sulaman yang mati karena ada yang menempel mulsa, patah, sehingga perlu dilakukan penyisipan. Ini penyisipan itu dilakukan ketika 7 hari ke atas bos ya. Kalau 7 hari ke bawah masih meragukan, ada yang hidup kayak enggak gitu. Kalau yang 7 hari ke atas itu boleh kita lakukan penyisipan karena baru kelihatan yang mati beneran enggaknya gitu bos ya. Nah, ini ada yang mati tuh kan, yang tinggi-tinggi ini sisipan ini dilakukan kemarin, cuman belum tidak ada dokumentasikan ya. Pokoknya kita lakukan sisipan atau penyulaman gitu aja. Nah, ini bisa Anda lihat ya, di sini yang kita tanam itu menggunakan kolong, sama yang tidak itu sangat beda jauh bos ya. Jadi yang tidak menggunakan kolong itu pertumbuhannya agak lambat. Kalau ini yang tidak menggunakan kolong ya, bisa Anda lihat nih, tetap beda lah bos. Ini tanpa kolong bos ya, tanpa potongan bambu tuh, seperti itu juga tuh. Jadi dia agak kerdil. Tapi bagian sini ke sana tuh yang pakai kolong itu daunnya lebar-lebar atau udah gembul apa gimana itu. Ya bos ya, jelas ya. Nah, ini perbedaannya menggunakan kolong yang tidak menggunakan kolong. Jadi lebih bagus yang menggunakan kolong. Kalau terlalu mahal bagi tempat Anda itu nggak ada bambu yang dipotong-potong sepanjang 7 cm untuk kolong, itu banyak cara bos untuk menghindari apa yang namanya uap mulsa yang panas biar tidak bikin gelang. Itu bisa menggunakan pipet yang dibelah ataupun daun kelapa yang dipotong-potong 7 cm lalu dikelakupkan terus dikasih staples 1 gitu juga bisa. Terus ada juga yang menggunakan plastik. Kalau plastik itu dari media persemaiannya itu waktu di polybagan, dan banyak lagi cara-cara lainnya, cuman tidak Alay gunakan lagi. Karena yang paling enak kayaknya menggunakan kolong ini karena bisa dipakai untuk puluhan tahun gitu. Kalau puluhan tahun kayaknya ya amin gitu aja bos ya. Tapi yang pasti lebih bagus dan bisa digunakan setiap kali kita tanam gitu bos ya. Oke, dan kita lakukan penyemprotan sampai selesai. Oke bos, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.